Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Salam dan sejahtera. Shalom. Shalom. Kedengaran ya? Kedengaran, Amang? Bisa terlihat bahan khotbahnya? Bisa, Amang. Ya, ini pengalaman yang pertama dalam hidup saya yang mau berumur 65 pakai melalui Zoom. Ini adalah perdana. Dan ini merupakan sukacita juga, perdana juga untuk pelayanan ibadah remaja melalui Zoom. Dan juga Dian berkata, apakah kita pakai jubah? Iya, karena ibadah. Jadi ibadah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan juga peralatan, walaupun dengan Zoom kehadiran Tuhan tidak dibatasi ruang dan tempat dan waktu. Maka saat ini bisa kita bersukacita. Terima kasih. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, pertama saya menyambut dengan sukacita perdana Zoom ini, yaitu pendamping remaja atau tim multimedia dan juga yang bertugas untuk membuat rangkaian acara ini. Saya catat semua mulai nomor 1 sampai nomor 12 dengan begitu bagus dan begitu sejuk dan begitu itu juga terus langsung mantap, lembut nyanyiannya. Saya tenang merenungkannya seolah-olah saya mengikuti ibadah di gereja. Dengan jujur saya berterima kasih karena ini perdana, supaya kita teruskan dengan ada catatan yang enak juga saya catat tadi di sini, dan semua nyanyian-nyanyiannya dan singkat dan juga jelas. Saya yakin para remaja bisa mengikuti dengan hikmat dan juga dengan tenang apa yang sudah kita lakukan. Saya kira terima kasih kepada pendamping remaja, Koinonia, dan juga seksi remaja, dan juga semua tim multimedia. Mudah-mudahan ini terus kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan. Di pertanyaan tidak ada seperti ini. Di pertanyaan Zoom ada kresek-kresek, ada apa, ada yang membuka Zoom-nya, ada yang bocor-bocor, di sermon perhalado pun ada yang bocor-bocor. Tapi mulai nomor 1 tadi sampai nomor 12 bernyanyi, sampai kepada khotbah ini, dengan ini belum khotbah ya, ini hanya ucapan terima kasih karena kita melalui Zoom. Puji Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, kita bersukacita. Maka kita memasuki minggu ya, khotbah minggu 20 Februari, yaitu minggu Seksigisima, yaitu 60 hari sebelum hari kebangkitan Yesus. Maka di sini kita lihat bahwa tema kita membalas kejahatan dengan kebaikan, yaitu Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 37. Tapi ada tadi chat ya, kalau boleh bahan khotbah kita ini ya, direkam ibadah kita ini ya, karena ini menjadi contoh. Mencintai orang yang baik sama kita adalah biasa. Tetapi mencintai yang menyakiti, membuli, membenci, atau musuh kita adalah hal yang sangat luar biasa. Inilah konsekuensi percaya dan mengikut Yesus Kristus. Ini menjadi catatan bagi kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, remaja yang luar biasa dan mantap. Kalau kita mencintai mencintai orang yang kita cintai itu biasa atau itu baik. Tetapi mencintai yang menyakiti, membuli, membenci musuh kita atau yang merasani yang membuat tidak baik kepada kita. Inilah kita
tantang para remaja dan jemaat yang hadir di sini, dan mudah-mudahan ada yang ikut orang tua dan jemaat secara umum, walaupun ini dikatakan ibadah remaja, tetapi kita bisa menikmati ibadah dan juga khotbah yang umum dan khusus untuk remaja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita ibadah perdana remaja. Dan juga kalaupun ada jemaat yang hadir, secara umum diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan serta melaksanakannya dengan baik. Saudara-saudara, berbuat baik kepada yang baik itu sudah biasa. Tetapi bagaimana kita mengasihi musuh yang membuli, membenci kita, yang luar biasa, itulah yang luar biasa. Mungkinkah itu sudah biasa dalam realitas hidup di dunia ini? Kita pasti ada orang yang kita kasihi, ataupun yang belum kita kasihi, dan yang sangat sulit kita kasihi, yaitu mereka yang membuli, menyakiti hati kita, dan lain-lain. Orang yang kita kenal baik tentu kita akan lebih mudah mengasihinya. Tetapi bagi orang yang kurang kita kenal, terlebih lagi yang membenci tadi atau yang memusuhi kita tadi, kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi mereka. Setiap itu, maka kali ini kita catatan bagi kita, ingat setiap pertengkaran dan permusuhan adalah akar pahit. Pertengkaran, permusuhan adalah peristiwa traumatis
yang melukai hati dan merugikan dan membuat kita terpisah satu sama lain. Itu salah satu contoh kalau kita lihat di Jakarta ini tawuran sesama remaja, sesama sekolah, atau secara kita lihat wilayah-wilayah yang kita lihat mungkin itu di daerah kita ini, yang dekat kita ini, kita lihat itu mungkin. Karena itu saudara-saudara, itu menjadi akar pahit. Sama halnya dengan ungkapan orang Batak, kalau sudah sempat tarholi, kena tulang, itu rasanya sangat sakit. Secara alamiah kita akan acuh dan cuek, dan tidak mau tahu, tidak peduli, bahkan geram terhadap mereka. Tetapi hari ini ajaran Tuhan Yesus terhadap orang yang kita benci atau yang membenci atau musuh kita sangat lain dan luar biasa pengajaran Yesus yang tidak pernah diajarkan para rabi atau guru-guru Yahudi, atau pada saat itu kita katakanlah tokoh agama pada saat agama Yahudi, karena ada hukum pembalasan di dalam adat agama Rabi dikatakan di situ gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, air tuba dibalas dengan air tuba. Tetapi Yesus sangat radikal mengajarkan merombak kebiasaan yang sudah lama berakhir, yaitu yang dikatakan musuh, ya musuh, lawan atau lawan, dan lain-lain. Maka mereka heran akan sikap dan khotbah Yesus. Maka ada beberapa hal menjadi catatan bagi kita dalam khotbah kita perdana remaja ini melalui Zoom ini. Pertama, bagaimana supaya kita bisa mengasihi musuh? Sebagaimana firman Allah minggu ini dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 37, Yesus justru menyerukan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu, katanya. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yang kedua dikatakan bagaimana sikap dan kita lakukan terhadap musuh. Apa yang kita lakukan, itulah yang membedakan orang percaya dan mengikut Yesus, yaitu kata-kata dan perbuatan kita sehari-hari yang nampak, yang didengar, yang dilihat orang lain. Sama seperti tadi ada nyanyian kita yang kita lihat itu Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jika tutur kataku, katanya, ampunilah. Maka disinilah kita katakan Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, dengan bentuk memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita. Dengan demikian identitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Siapakah itu remaja HKBP Menteng? Siapakah orang tuanya? Siapakah saudara-saudaranya? Siapakah persekutuannya akan nyata sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi dikatakan. Itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Bukan beda tipis atau beti. Maka remaja kita, naposo bulung kita, jemaat HKBP Menteng harus beda nyata benar dari perkataan dan perbuatannya di sekolah, di rumah, dimanapun. Supaya kita menjadi berkat, supaya kita mendoakan orang yang menyakiti, yang membuat kita mungkin sakit hati, yang mencaci, atau yang mengatakan kita sudah Batak, Kristen lagi, HKBP lagi katanya. Tetapi identitas kita sebagai remaja, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, itulah yang membedakan kita, yaitu perkataan dan perbuatan kita yang mengasihi dan memberkati dan mendoakan.
Karena itu kita dengar kalau kita lihat itu secara sistematis untuk remaja, karena ini juga kepada belajar remaja dan juga kepada anak CD, ada dikatakan di situ delapan hal yang menjadi tema sistematika dikatakan. Dan ini kalau kita nanti di belajar CD, kita akan bahas bagaimana di etika, bagaimana nanti di dalam perjanjian baru, bagaimana di dalam ajaran HKBP. Maka dikatakan pertama itu dalam ayat 27 sampai 30 jelas dikatakan. Jelas pertama, kasihilah musuhmu. Dua, berbuat baiklah kepada orang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Yang ketujuh, berilah kepada setiap orang yang minta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jelas, clear, nyata. Apa bedanya yang orang percaya yang mengikut Yesus, anak-anak Allah? Maka ada 8. Tolong remaja dalam hidupmu, renungkan. Dan tolong buat penilaian tanpa orang lain menilai kamu. Tanpa orang lain, orang tua kita atau saudara-saudara kita menilai. Baiklah kita dulu menilai apakah saya mampu mengasihi musuh, apakah saya bisa berbuat berbuat baik kepada yang membenci, apakah bisa saya berdoa, meminta berat bagi orang yang mencaci dan mengutuk. Apakah saya mau tidak membalas jika pipi saya ditampar, tapi saya tidak mau membalas, atau katakan saya tidak membalas air tuba dibalas dengan air tuba, tetapi air tuba dibalas dengan air susu, kemarahan dibalas dengan senyum, atau mungkin kata-kata kotor dibalas dengan kata-kata yang sejuk dan baik. Itulah yang menandakan kalau kamu misalnya diambil jubahmu, kata kalau dia berkekurangan, kalau dia butuh, maka kita akan memberi juga bagi mereka, supaya mereka pun bisa sukacita, supaya mereka pun bisa menikmati kebahagiaan berkat-berkat Tuhan. Karena itu dikatakan Allah mengasihi semua orang. Maka itulah dasar kita, bagaimana kita remaja dan pemuda dan jemaat kita di mana-mana pun, atau orang tua. Seandainya mungkin orang lain tidak bisa menjadi teladan, orang tua atau yang lain-lain yang sudah dewasa tidak menunjukkan itu. Tetapi kita mulai dari diri kita sebagai remaja. Dan mungkin ini sudah pernah kita dengar para remaja. Janganlah ada menganggap engkau rendah karena kamu kan masih muda. Supaya kamu menjadi teladan dalam perkataan, dalam iman, dalam kasih. Nanti tolong kita cari di dalam kitab Timotius itu. Maka itu dikatakan seperti Allah baik terhadap orang yang baik ataupun orang jahat, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang kepada yang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Itulah yang dikatakan bagaimana sikap Allah kepada semua orang. Kita pun demikian, kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih, baik kepada orang baik ataupun kepada orang jahat. Maka dikatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu. Dan sama artinya juga, kasihilah sesamamu manusia. Itu berarti kata dikatakan di situ yang mungkin yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi, kita doakan orang-orang itu supaya bertobat, berubah dari kelakuan yang lama. Karena itu sebagaimana kedatangan Yesus ke dunia ini, demikianlah kita perlakukan sehingga kita tidak beda tipis tadi dengan mereka-mereka yang ada kebencian, ada yang membuat sakit hati. Tapi ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, seperti doa-doa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu saudara-saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana kita supaya cara kita mengasihi musuh? Bukankah prakteknya itu sulit? Memang sulit.
Bagaimana memang perselisihan dan permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa. Maka dalam epistel kita khotbah pendahuluan epistel tadi dalam Kejadian 45, kita belajar daripada Yusuf. Kita belajar dari kisah Yusuf. Ia dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak kesayangan ayah mereka. Tapi Yakub dikatakan dia dilemparkan ke sumur, dia dijual ke negeri orang sebagai budak oleh saudara-saudara sendiri. Tetapi bagaimana juga dia hidup di dalam kasih, dia tidak mau membalas apa yang diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi justru dia melakukan kasih sebagaimana kita lihat tadi dalam pembacaan Kejadian tadi. Karena itu saudara-saudara, apakah yang kita kehendaki perbuatlah demikian. Itu di dalam ayat 31 dan 34. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yaitu tabur tuai. Taburlah kebaikan, taburlah senyum, taburlah sukacita, taburlah perdamaian, taburlah kebaikan-kebaikan kepada orang. Maka pada saatnya kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Supaya apa yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 nanti. Karena itu jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka, katanya. Apa bedanya? Sama-sama juga dengan orang berdosa kalau kita seperti mereka itu. Tetapi bedanya dan luar biasa apabila kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, yang membenci kita tadi. Maka dikatakan jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Berarti dikatakan orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Karena itu saudara-saudara, marilah kita berbuat baik, baik tidak baik orang lain kepada kita, baik tidak baik orang yang sekitar kita kepada kita, tetapi tunjukkanlah kebaikanmu supaya semua orang tahu remaja, pemuda, jemaat HKBP kita ini adalah orang-orang baik, bukan pura-pura baik, tetapi memang sungguh-sungguh baik. Karena itu dikatakan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Kalau begitu, apa bedanya dengan kita? Apa nilai plusnya? Maka orang percaya yang mengikut Yesus harus ada nilai plus, plus, plus. Artinya, berbeda kita dengan mereka. Karena itu jangan dikatakan kalau kamu sudah meminjamkan, jangan dikatakan meminta kembali kalau memang dia membutuhkan kasih daripada kita. Karena itu saudara-saudara para remaja dan jemaat yang hadir dalam melalui Zoom ini, hal yang ketiga adalah Tuhan memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan memakai remaja dan kita semua yang hadir melalui Zoom ini supaya kita menyatakan kasih Tuhan, kerinduan Tuhan. Manusia itu, apalagi mereka yang percaya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera bagi semua orang. Maka dikatakan ayat 35 sampai ayat 37 inilah dikatakan supaya kita menjadi perpanjangan kasih karunia Tuhan kepada siapapun di mana kita ada dan berada. Maka dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap semua orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Maka orang yang murah hati itu menjadi karakter kita, pribadi kita yang sudah dibentuk dan dibuat oleh Tuhan di dalam hati kita sehingga kita tetap menjadi murah hati. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, dan jangan kamu menghukum supaya kamu pun tidak dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni.
Karena itu saudara-saudara, maksud di sini janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sebagaimana Yusuf tadi, segala sesuatu bisa terjadi, tetapi ia tetap percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar rancangan damai sejahtera Allah. Dengan demikian, ia memiliki hati yang jernih, hati yang penuh kasih dan pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Adakah hati kita masih terbeban karena ada luka atau permusuhan atau yang menyakitkan hatimu? Buanglah itu. Gantikan kehadiran kasih Tuhan di dalam hatimu, sehingga kita mampu seperti Yusuf masa kini yang bisa hidup berdamai dengan saudara-saudaranya yang menyakiti hatinya. Marilah kita meminta kasih Allah memenuhi hati kita ini, agar kita mampu mengasihi, mendoakan yang membenci kita, bahkan yang memusuhi kita. Karena hanya dengan demikian kita disebut anak-anak Allah, maka Tuhan akan memberkati kita. Karena itu kesimpulannya, bagi remaja dan pemuda kita saat ini, Tuhan yang memerintahkan kepada kita supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kebaikan-kebaikan kepada siapapun yang melukai hati, yang menyakiti, yang membuli, yang memusuhi kita. Bahkan mungkin orang-orang karena ada sesuatu hal. Tapi jadilah kita orang-orang yang mengasihi, yang mendoakan, yang memberkati, supaya kita bisa menjadi berkat. Sebagaimana HKBP dalam visinya menjadi berkat. Dan tahun ini, HKBP dalam tahun orientasi kesehatan, maka orang-orang yang sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan, tetap bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Di mana dia ada dan berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang mengikat kita. Kasih Allah mengikat persaudaraan kita. Lebih berharga hidup daripada persaudaraan di antara kita. Rasa bersalah di masa lalu seperti Yusuf, dia lupakan itu dan dia tunjukkan melakukan penyambutan penerimaan yang luar biasa kepada saudaranya, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan, karena dia tahu yang dia alami adalah rancangan Tuhan. Ada rancangan Tuhan kepada kita masing-masing. Kalau kita tahu apa yang kita alami adalah rancangan Tuhan, kita pasti menjalani hidup ini dalam penyertaan Tuhan. Karena itu, sekali lagi, lebih berharga saudara dan keluarga dari segala sesuatu. Belajar dari Yusuf, lebih berharga persaudaraan, hidup bersama saudara dalam damai sejahtera dari segala sesuatu, harta, kuasa, dan jabatan. Jadi jangan kamu kehilangan, kita kehilangan saudara dan persaudaraan kita karena harta atau kuasa atau jabatan. Kalau kau kaya, kalau kau punya harta, kau punya jabatan, jadilah menjadi pengikat persaudaraan. Karena itu, sekalipun ada waktu dan kesempatan untuk balas dendam, atau sakit hati, atau kesombongan, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia hidup di dalam kasih persaudaraan, seperti Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Karena itu, kita semua pada saat ini, dari ungkapan Yusuf kita tahu hatinya penuh kasih. Sekarang dikatakan dalam ungkapan ini bisa kita baca itu nanti, janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku, katanya. Karena itu ungkapan hati yang penuh kasih persaudaraan yang daripada Allah, sebagaimana khotbah kita dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 37, kasihilah musuhmu, berkatilah, doakanlah, dan jadilah kita bermurah hati. Hukum Allah yang kita beri di dalam hati kita, supaya kita mau berdamai dengan siapapun. Ingat, hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya yang bisa mengajak orang, meyakinkan orang lain dan sekitarnya untuk melakukan yang sama. Berdamai dengan diri sendiri, membalas kejahatan dengan kebaikan,
mengasihi musuh sebagai sesama manusia. Karena itu, jadilah saudara-saudara para remaja mewujudkan kasih rencana keselamatan dan pemeliharaan Allah dalam segala kehidupan kita. Kasih Allah memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan tanpa syarat. Karena itu, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, yaitu Roma 12 ayat 21. Apa yang kita miliki, anugerah Tuhan, biar kita wujudkan rencana Allah kepada kita semua, kepada siapapun. Karena itu, lebih berharga kasih persaudaraan, hidup bersama dengan keluarga, atau orang tua seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Demikianlah kita semua, supaya kita hidup di dalam persaudaraan dan kasih dengan siapapun yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda status sosial atau kedudukan, tetapi kasih membuat kita hidup di dalam damai sejahtera daripada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, menyapa kami, supaya kami hidup di dalam kasih, sebagaimana Tuhan memerintahkan kami, supaya kami membalas kejahatan dengan kebaikan dan kemurahan hati. Segala kebaikan Tuhan yang kami peroleh, dan itulah yang mendorong kami untuk mengasihi siapapun yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda status sosial ekonomi. Tetapi disitulah kami boleh untuk mengasihi, supaya kami menjadi berkat dari perkataan dan perbuatan kami. Maka pada saat ini juga kami berbeban kepada saudara-saudara kami di jemaat kami yang sakit, yang terdaftar juga di warta jemaat. Mereka yang sakit karena masa tua, yang sakit karena sesuatu kelemahan di dalam tubuh, atau juga secara khusus karena pandemi COVID ini. Sehingga jemaat-jemaat dan saudara-saudara dan kami juga mengalami isoman. Tuhan memberikan sukacita dan semangat, karena kami tahu banyak orang yang mendoakan kami. Kami tahu banyak orang yang memberikan perhatian dan peduli kepada kami. Sehingga disitulah kami rasakan kasih yang saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan, sebagaimana Tuhan perintahkan kepada kami, supaya kami mengasihi orang-orang yang memusuhi kami, yang membuli, yang menyakiti hati kami. Maka pada saat ibadah minggu ini, kami diajarkan firman Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, atau mungkin masih melalui daring yang tidak bisa tatap muka lagi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami sekolah, remaja dan pemuda masih, sehingga mereka pun peroleh berkat-berkat mengajaran, proses pendidikan dan pengajaran. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk semua pergumulan-pergumulan jemaat, para orang tua untuk mendidik anak-anak remaja dan pemuda dalam kehidupan mereka untuk meraih masa depan mereka. Berkatilah Tuhan. Berkati juga semua pelayanan gereja, aktivitas gereja sekalipun melalui Zoom, secara virtual, dalam setiap kebaktian-kebaktian dan kategorial, dan juga untuk pelajaran CD yang sudah kami mulai. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua kegiatan pelayanan pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi, supaya bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga merasakan betapa hidup sehat itu berharga. Karena itu pada saat ini kami serahkan seluruh pelayanan gereja, pelayanan pemerintah bersama-sama dengan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan keluarga demi keluarga. Dan gereja HKBP Menteng, dan perdana pelayanan Zoom melalui ibadah minggu kepada remaja. Berkatilah supaya anak-anak kami tekun untuk hidup, untuk mengikuti ibadah remaja ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.